Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam, rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Dengan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari tafsir Suratul Qalam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke ayat yang keempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Yang dimaksud dengan akhlak yang agung, seperti yang disebutkan oleh para ulama, bisa bermakna agama yang agung, yaitu agama Islam, atau khuluq ini memang bermakna seperti makna asalnya, itu akhlak, adab, budi pekerti yang agung. Dan ini tidaklah bertentangan, karena sesungguhnya akhlak Rasul adalah Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya bagaimana akhlak Rasul, maka Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi mau kita terjemah atau kita pahami dengan makna agama yang agung, atau kita pahami dengan budi pekerti yang agung, maka semua itu tidak ada yang kontroversial, karena memang akhlak Nabi adalah terjemahan dari Al-Quranul Karim. Ini terakhir bahasan kita pada pertemuan yang lampau. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan ke ayat yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasatubsiru wa yubsirun. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka pun akan melihat. Dan nanti kita akan jelaskan makna ayat ini. Bi ayyukumul maftun. Siapakah di antara kalian yang gila? Nanti maftun kita juga akan jelaskan apa makna asalnya. Karena kata-kata maftun dia menerima beberapa makna. Salah satu di antaranya adalah kegilaan, seperti yang disebutkan di dalam terjemahan ini. Kemudian inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabb engkau, Allah Subhanahu wa taala, huwa a'lam, dia yang lebih tahu, biman dhalla an sabilihi, siapa di antara kalian yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia pula yang maha tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Fala tuti'il mukadzibin, maka dari itu janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, wahai Muhammad. Ini
peringatan Allah kepada Rasulnya agar tidak mentaati orang-orang yang mendustakan dakwah beliau atau Al-Quranul Karim. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, bersikap toleran kepada mereka, sehingga mereka pun akan bersikap lunak kepada engkau. Dan nanti akan kita jelaskan bagaimana sebab turunnya Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sebagai jawaban terhadap ajakan mereka. Bagaimana tahun ini kita ke gereja kami, tahun depan ke masjid engkau. Nah, jadi di sini disebutkan waddu law tudhinu fayudhinun. Jadi yang mereka inginkan bagaimana engkau berlemah lembut, sudahlah, tidak usah terlalu, sama-sama aja lah kita kayak begitu. Seperti mungkin bahasa yang dikeren-kerenkan dewasa ini, bagaimana kita bisa saling bertoleran sekalipun dalam persoalan agama, sehingga mereka akan melunak pula kepada engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fala wala tuti' kulla halafin mahin, dan jangan pula engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Taib, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mari kita lihat apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat-ayat ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi setelah Allah Azza wa Jalla memberikan pembelaan kepada Rasulnya, ketika beliau dituduh seorang pendusta, dituduh oleh kaumnya sebagai seorang yang gila, dengan dakwah yang beliau sampaikan, dengan Al-Quran yang beliau ajarkan, maka Allah Azza wa Jalla membela beliau dengan mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad bukanlah seorang yang gila. Sesungguhnya engkau bukanlah orang yang gila. Wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sesungguhnya engkau dengan nikmat Rabb engkau, dengan Al-Quran, dengan Islam, bukanlah menunjukkan kalau engkau adalah orang yang gila, tidak. Justru kata Allah Azza wa Jalla, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Justru engkau akan mendapatkan balasan pahala yang terus mengalir dan tidak akan pernah terputus, ghairu mamnun. Kenapa? Karena memang beginilah keutamaan bagi orang-orang yang berdakwah, menunjukkan orang kepada kebenaran. Rasul mengatakan, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang kepada kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang ditunjuki itu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menunjukkan kita kepada Islam? Siapa yang mengenalkan kita mengenalkan Allah kepada kita, yang mengenalkan Al-Quran kepada kita? Siapa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang akan masuk Islam sampai yaumul qiyamah, maka siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengamalkan sampai yaumul qiyamah, maka Nabi akan mendapatkan royalti pahala darinya. Karena beliau orang yang pertama sekali mengajarkan kepada kita. Makanya kata Allah, wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Ghairu mamnun maknanya ay ghairu maqtu', tidak akan pernah terputus. Jadi motivasi. Jadi kalau kita bisa mengambil bagian dalam dakwah, mengajak orang kepada kebenaran, sekalipun hanya mengajak orang untuk hadir ke majelis taklim seperti ini, kenapa tidak? Karena kalau dia turuti, dia mau, kalau nanti dia mendapatkan hidayah, maka kita akan mendapatkan pahala seperti itu. Maka ini luar biasa. Makanya juga kenapa banyak sekali hadis-hadis menyebutkan tentang keutamaan seorang alim. Alim yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Sampai-sampai disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa anna ahli samawati as-sab' wa ahli ardi as-sab' ardina as-sab' hatta an-naml fi hujriha wa hatta al-hitan fi al-bahr la yusalluna ala muallimin nas al-khaira.
Sesungguhnya semua penduduk langit yang 7, seluruh penduduk bumi yang 7 lapis, sampai semut yang ada di dalam lubangnya, sampai ikan hiu yang ada di dasar lautan, la yusalluna ala muallimin nasi khaira, akan mendoakan, semuanya akan mendoakan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Subhanallah. Jadi bukan hanya orang muridnya saja yang mendoakan, bahkan semua penduduk langit, semua penduduk bumi, sampai semut yang kita tidak nampak wujudnya entah di mana sekarang ini, sampai ikan hiu entah di laut mana dia berada sekarang, tapi semua mereka mendoakan kebaikan untuk kalimat Ibnu Jurayj rahimahullahu taala, yaitu ai fasata'lamu wa ya'lamuna yaumal qiyamah. Itu nanti pada yaumul qiyamah kalian akan lihat kenyataannya. Siapa sebenarnya yang gila di antara kalian? Siapa sebenarnya yang tersesat dari kebenaran di antara kalian? Engkau wahai Muhammad ataukah mereka? Nah, oleh karena itu ya ikhwani, kita jangan terlalu terpengaruh oleh statement-statement orang. Yang menjadi prinsip kita adalah ketika kita sudah berada di atas kebenaran dengan dalil-dalil yang kita nampak, maka biarkan sajalah orang mau berkata apa. Dia tuduh kita ini orang Islam yang picik, yang ortodok, yang terkebelakang, tidak bisa menerima kemajuan, tidak bisa beradaptasi dengan zaman. Biarkan saja. Siapa sebenarnya orang yang patut dicela itu di antara kita? Maka kita mesti bersabar. Jadi ketika ada orang yang mengeluarkan statement-statement negatif tentang kita dengan berbagai macam fitnah, tuduhan, biarkan saja. Dan itu adalah bagian dari ujian yang mesti kita hadapi. Kalau kita tidak sabar, mungkin entah macam-macam pula akan kita keluarkan statement. Kita tuduh mereka sebagai orang yang fanatik buta, yang sudah jumud, yang pengekor hawa nafsu, tidak bisa menerima kebenaran, jumud dalam berpikir, ya akan sama. Mereka tuduh kita begitu, kita tuduh mereka seperti itu. Jadi tidak akan ada ujungnya. Tapi kalau bisa kita jelaskan kepada mereka dan dalilnya. Kalau mereka terima, walillahil hamd. Tapi kalau seandainya tidak, kita sudah tunaikan kewajiban kita. Ya kan? Nah, kalau mereka membuatkan fitnah, sudah, kita bersabar saja. Kita bersabar saja. Nanti biarlah mahkamah Rabbul Jalil yang akan menentukan, yang akan memberikan keputusan di antara kita. Nah, dan itu yang dipesankan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak usah terlalu menghiraukan ucapan mereka. Mereka mau tuduh engkau gila, mereka mau tuduh engkau sebagai orang tukang sihir, tukang syair, biarkan sajalah mereka berkata. Karena nanti engkau akan tahu dan mereka pun juga akan tahu siapa sebenarnya di antara mereka yang gila, yang sesat, seperti yang mereka dengung-dengungkan itu. Ini pelajaran bagi kita, ya. Ini pelajaran bagi kita. Kalaulah Rasul saja dengan wahyu yang beliau miliki, dengan mukjizat yang diberikan kepada beliau, kan bisa saja beliau mengatakan engkau ini memang kurang ngajar, bandel, keras kepala, nggak berotak, masuk neraka. Kan bisa aja Nabi berkata begitu. Wong dia adalah Nabi Allah. Tapi tetap diajarkan akhlak yang mulia. Sudahlah. Karena Allah mengatakan wa ma'alar rasul illa balagul mubin. Karena tidak ada yang menjadi kewajiban Nabi kecuali balag dan mubin, menyampaikan dan memberikan penjelasan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, kata Allah. Engkau wahai Muhammad enggak punya kuasa memberikan hidayah kepada orang yang kau inginkan. Hidayah apa maksudnya? Yaitu hidayah itu taufik. Karena hidayah terbagi dua. Hidayah itu taufik. Ini adalah hak penuhnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita bisa berikan kepada orang hanyalah hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah berupa penjelasan dan arahan, itu bisa kita berikan. Tapi urusan terima tak terima orang yang kita arahkan, itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita sudah jelaskan, kita sudah arahkan dengan hujjah yang kita tahu, dengan kaidah-kaidah syar'iyah yang kita paham, dia tidak terima, ya sudah. Hanya itulah tugas kita.
Dan kita tidak punya kuasa untuk memaksakan orang untuk mengikuti apa yang kita katakan. Sekalipun itu adalah harapan. Karena nanti di baliknya akan ada pahala yang luar biasa. Bukankah Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Andaikan engkau bisa memberikan hidayah kepada satu orang saja, itu pahalanya lebih baik daripada unta merah. Itu satu orang. Apalagi kalau sudah sampai ratusan orang yang bisa kita berikan hidayah. Tentu Masya Allah, pahala akhirat ini yang kita harapkan. Namun kita nggak punya kuasa. Ya, biarkan sajalah mereka untuk mengatakan, untuk menebarkan fitnah, menebarkan propaganda tentang kita. Dan kita akan klarifikasi sekuat kemampuan kita. Sisanya kita bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar sajalah kita menunggu keputusan Mahkamah Rabbul Jalil kelak pada yaumul qiyamah. Ini. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabb engkau Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah katakan dengan kata-kata a'lam, sifatul mubalaghah. Allah yang maha tahu, bukan sekedar tahu tapi maha tahu. Biman dhalla an sabili, siapa sebenarnya di antara kalian yang tersesat dari jalannya? Engkau dan pengikut engkau Muhammad, ataukah mereka yang menuduh engkau pendusta gila itu yang sebenarnya yang tersesat? Serahkan saja kepada Allah. Sebagaimana Allah juga yang lebih tahu siapa di antara kalian yang mendapatkan petunjuk itu. Jadi ya ikhwah, di sini menguatkan kepada kita bahwa tugas kita adalah menyampaikan saja, menjelaskan. Tidak punya kuasa kita untuk memaksakan agar orang menerima apa yang kita dakwahkan, tidak. Kalaulah Nabi saja tidak punya kuasa, lalu bagaimana pula dengan kita? Nabi tidak, ulama tidak, hanya tulaibul ilmi saja, penuntut ilmu kecil. Tentu lebih tidak punya kuasa lagi kita untuk memaksakan itu kepada orang lain. Nah, sebagaimana kita tidak boleh paksakan itu, kita juga harus paham dan kita juga harus harus ingat selalu bahwa kita juga tidak boleh untuk mengklaim kalau kita ini sudah selamat dan sudah berada di jalan keselamatan. Kita juga tidak boleh begitu. Allah Azza wa Jalla mengatakan di ayat yang lain, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Janganlah kalian mensucikan diri kalian, karena Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Maka oleh karena itu ya ikhwah, ketika kita sudah diberikan taufik oleh Allah untuk iltizam dengan sunnah, mengamalkan sunnah, cinta kepada sunnah, maka jangan pula kita memandang sebelah mata kepada yang lain. Karena kita tidak tahu, bisa jadi orang yang secara zahir tampilannya hanya biasa-biasa saja, kiranya dia lebih selamat di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan orang yang nampak secara zahir dia mengamalkan sunnah. Kita katakan itu bisa jadi. Dan tidak mustahil, bahkan sangat mungkin sekali bahwa antum yang mendengarkan itu jauh lebih mulia di mata Allah ketimbang kami yang menyampaikan. Itu tidak mustahil. Karena jalan kebaikan itu banyak. Jalan ketakwaan itu banyak. Ketika kita tidak mampu bersaing di satu jalan, masih ada ratusan ribuan jalan yang lain yang kita bisa kejar. Mungkin kita tidak punya kemampuan untuk bisa menghafal ilmu seperti orang lain, seperti ustaz-ustaz kita. Tapi masih ada bab amal. Biarlah dia ahli atau lebih alim dari kita dari sisi ilmu, tapi tekadkan kalahkan dia dari amalnya. Kan belum tentu juga yang banyak omong itu juga banyak amalnya. Ya kan? Belum tentu juga. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita mengklaim, menganggap kita sudah baik.
Karena ini adalah merupakan sebuah ketertipuan. Dan lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ucapan beliau yang dihafalkan dari masa ke masa. Ketika beliau dipuji oleh orang-orang, padahal apa yang dikatakan orang-orang kepada beliau itu belumlah mewakili kebaikan yang beliau miliki. Abu Bakar As-Siddiq, orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diperebutkan oleh pintu-pintu surga agar masuk darinya. Itu Abu Bakar Siddiq. Babur Rayyan, babu sadaqah, babu salat, babu zikir. Semua pintu surga yang 8. Rebutan agar Abu Bakar Siddiq masuk melewati mereka. Itu Abu Bakar Siddiq. Tapi ketika beliau dipuji oleh orang-orang, apa yang dia katakan? Dia katakan, Allahumma la tu'akhirni bima yaqulun. Waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, kata dia, janganlah engkau siksa aku karena pujian mereka itu. Apa maksudnya? Jangan sampai jadikan aku tergelap mata, ponga, angkuh, merasa hebat dengan pujian-pujian orang sehingga membuat aku nanti malah akan engkau siksa. Menjadi orang yang sombong, takjub dengan diri sendiri. Kemudian waghfirli ma la ya'lamun, dan ampuni ya Allah kesalahan-kesalahanku yang mereka tidak mengetahuinya. Begitu tawaduknya. Artinya orang itu memuji kita karena dia nggak tahu aja keburukan kita. Kalau dia tahu keburukan kita, nggak mungkin dia akan puji kita. Ya kan? Maka sebenarnya ketika kita dipuji oleh orang, yang hebat itu adalah Allah Azza wa Jalla. Yang luar biasa itu adalah Allah. Kenapa luar biasa? Luar biasa Allah menutupi aib kita sehingga nggak ada yang tahu, sampai-sampai dengan keterbatasan itu kita masih dipuji oleh orang lain. Kalau Allah tidak berkenan menutupi aib itu, tidak ada orang yang akan mau. Jangankan memuji, mendekati kita aja nggak ada yang mau. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ketika kita dipuji oleh orang, yang hebat itu bukan kita, tapi Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah tutup aib kita. Sehingga orang masih mau memuji kita. Kalau sampai Allah nggak berkenan lagi menutup aib, sudahlah. Begitu. Padahal kalau kita cari-cari, apalah dosa Abu Bakar, apalah kesalahan dia. Tapi begitu yang dia katakan, waghfirli ma la ya'lamun, ampuni dariku ya Allah kekurangan dosa dan maksiat yang mereka tidak tahu. Kemudian yang terakhir beliau katakan, waj'alni khairan mimma yazunnun, dan jadikan aku ya Allah lebih baik daripada yang mereka sangkakan itu. Itu yang beliau minta. Begitulah luar biasanya para salaf di dalam menyembunyikan keikhlasan, kejujuran dan kesolihan mereka. Begitu tawaduknya mereka, begitu rendah hatinya mereka. Nah, berbeda dengan kita. Seperti yang dituduhkan sebagian orang-orang ke kita juga benar adanya. Baru saja ngaji sekali dua kali sudah sok hebat. Mau cari lawan debat kemana-mana, kan begitu. Baru tahu hadis 1-2 mau debat kemana-mana. Memang ini tidak benar kalau memang ada yang seperti ini. Ini tidak bagus. Karena kita harus belajar ini, target utama adalah untuk memperbaiki diri kita. Jadi menuntut ilmu untuk apa? Liraf'il jahli an-nafsi. Itu tujuannya kita untuk ilmu, untuk mengangkatkan kebodohan pada diri kita. Kemudian baru kebodohan dari orang lain. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, sudahlah, tidak usah terlalu dipaksakan, tidak usah terlalu berlebih-lebihan juga. Karena Allah sudah tahu, bahkan Allah yang lebih tahu siapa yang sesat di antara kalian, siapa yang mendapatkan petunjuk. Engkau enggak usah terlalu kesal wahai Muhammad, enggak usah terlalu bersedih dengan tuduhan-tuduhan mereka itu, dan enggak perlu juga berbalas. Biarkan sajalah Allah yang akan menilai dan yang akan menghakiminya. Ini pelajaran berharga buat kita ya. Nah, jadi kita harus belajar. Kemudian fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah engkau menuruti atau mentaati para pendusta itu, para penyelisih engkau itu.
Jangan sampai engkau ikuti mereka. Nah, waddu law tudhinu fayudhinun. Karena yang mereka inginkan adalah agar engkau berlemah lembut kepadanya, sehingga mereka pun akan berlemah lembut. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu tentang ayat ini, apa kata beliau? Lau turakhisu lahum fayurakhisul. Kalau engkau bermudah-mudah, berlembut-lembut, terlalu lemah kepada mereka, memang itu yang mereka inginkan. Memang itu yang mereka inginkan. Berkata Mujahid rahimahullahu ta'ala, waddu law tarkanu ila alihatihim wa tatruku ma anta alaihi minal haq. Kalaupun seandainya engkau mau berlemah lembut, ya kan, mau pula merasa tenang dan nyaman dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu, maka apa akibatnya? Maka apa hasilnya? Wa tatruku ma anta alaihi minal haq, dan engkau tinggalkan kebenaran yang engkau miliki. Memang itu targetnya. Jangan pula diharap mereka akan mau mengalah. Tidak ada itu. Tidak ada. Jadi mereka mengajak seperti ayat yang tadi kita baca, bagaimana kalau tahun ini kita ke tempat engkau, tahun depan ke tempat kami. Sudahlah, sampai kapan kita akan musuhan begini? Berperang seperti ini sudahlah, kita bikin apa sajalah. Apa namanya? Apa namanya? Ya, berdamai sajalah, ya kan, berdamai saja. Nah, berdamai saja. Nah, kalaupun diterima tawaran itu ya ikhwah, enggak juga mereka akan mau mengakui kebenaran yang kita miliki. Itu hanya hilah saja. Itu hanya dalih mereka saja. Makanya di hari ini, kalau tidak percaya, kalau kita turuti pun bid'ah mereka itu, belum tentu juga mereka akan mau ngaji sama kita. Ya kan? Itulah kasarnya. Jadi kita nggak boleh terlalu pelin-pelan, nggak boleh terlalu lembut tanpa ada kejelasan, nggak boleh. Toleransi iya, berlemah lembut iya, tapi yang namanya kebenaran itu mesti jelas, tidak boleh ada pengkaburan. Kita tidak menyoroti orang berlemah lembut. Yang kita soroti itu saking lemah lembutnya sampai kebenaran menjadi hal yang nisbi, nggak jelas jadi barangnya. Dengan alasan apa? Takut perpecahan, takut nanti ada yang tersinggung. Kalau seandainya dakwah ini tidak boleh menyinggung, lalu apa yang mau kita katakan lagi? Ya kan? Kalau dakwah ini tidak boleh menyinggung, lalu apa yang mesti kita katakan? Tidak ada yang tidak menyinggung. Nanti disebut yang tidak sholat masuk neraka, tentu tersinggung. Yang orang yang tidak sholat, masa disebut masuk neraka? Ya kan? Tuh, tidak usah sebut-sebut orang tidak sholat. Udah, biar aja lah. Begitu. Dan orang nggak tersinggung. Ya kan? Nanti ada orang tidak puasa, sudah biar aja. Jangan sebut orang tak puasa masuk neraka. Nanti tersinggung ya. Nah. Nanti sebut riba haram. Takut juga tersinggung pula orang-orang bermain riba. Lalu apa yang mesti kita dakwakan lagi? Apa coba? Sebut rokok tak boleh, itu tersinggung yang merokok. Ya kan? Apa? Jadi lucu kadang-kadang ada orang berbuat kaidah begitu. Dakwah jangan menyinggung. Lalu apa yang mau didakwakan kalau nggak boleh menyinggung orang? Kan yang sebenarnya kan memang tersinggung itu kita cari, moga-moga tersinggung dia. Nah, sehingga ada motivasi untuk berpikir kemudian berubah. Kalau nggak tersinggung, berdakwahlah sama barang mati. Pergi ke hutan dakwah sama kayu, tidak akan tersinggung dia. Ya kan? Selagi dia punya akal masih hidup, tentu itu yang kita harapkan. Kalau dia tersinggung, sebenarnya itu masih ada nilai positif pada dirinya. Masih ada rasa. Jangan sampai dia mati rasa. Jadi kita tidak boleh terlalu bertoleran di dalam berdakwah sehingga sampai mengaburkan nilai-nilai kebenaran. Dan tidak boleh. Tapi pilihkan kata-kata yang sopan, kata-kata yang merangkul, tidak menjestimasi orang, memojokkan orang, membodoh-bodohi orang, tidak. Tapi jangan sampai pula mengkaburkan nilai-nilai kebenaran. Baik.
Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wala tuti' kulla hallafin mahin. Dan jangan pula engkau turuti, engkau taati orang-orang yang banyak bersumpah lagi menghina. Jangan pula engkau turuti, engkau taati orang yang suka bersumpah lagi suka menghina. Apa maksud? Ai wa dzalika annal kadhiba li dha'fihi wa mahanatihi wa inna ma yattaqi bi aymanihi al-kadhibati allati yajtari'u biha ala asma'illahi ta'ala wa istimaliha fi kulli waqtin fi ghairi mahalliha. Jadi memang begitulah tabiat orang pendusta, orang yang lemah, tidak punya hujjah, enggak mampu untuk berbicara secara ilmiah, itulah gayanya. Dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit bersumpah. Bahkan mereka bersumpah atas nama Allah. Kita bilang, ya akhi, ini tidak sesuai dengan sunnah, ini adalah bid'ah. Demi Allah ya akhi, saya tidak pernah bermaksud merusak-rusak agama Nabi, kata dia. Bahkan ini demi Allah kami lakukan demi cinta kami kepada Nabi. Ada begitu? Jadi dikit-dikit bersumpah mengatasnamakan Allah Azza wa Jalla. Maka kita sebagai orang yang paham jangan sampai terpengaruh dengan sumpah. Masya Allah mantap pula ya, iya juga ya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang yang suka banyak sumpah. Karena cuman itulah tameng mereka. Karena memang mereka nggak bisa tunjukkan kebenaran secara dalil dan juga tidak bisa membantah secara ilmiah. Maka itulah tempat surut mereka. Dengan alasan apa? Mereka tidak pernah berniat buruk kepada agama ini. Mereka tidak pernah berniat jahat kepada Rasul. Tapi ini mereka lakukan bukan berdusta atas nama Nabi, tapi adalah berdusta untuk Nabi. Begitu, berdusta untuk membela Nabi, berdusta untuk mempertahankan Nabi. Itu semacamnya. Ini tidak dibolehkan. Dan kita jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang seperti itu. Bahkan mereka berani bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla dan menggunakan sumpah itu fi kulli waqtin, di dalam setiap waktu, fi ghairi mahalliha. Terkadang di tempat-tempat yang memang tidak sepatutnya bersumpah. Toh mereka juga bersumpah. Jadi ingat, banyak-banyak bersumpah ini tidaklah terpuji. Bahkan terlalu banyak bersumpah menunjukkan biasanya orang ini adalah orang pendusta. Jadi kalau tidak bersumpah, dia takut kalau orang nggak percaya sama dia, karena mungkin sudah ketahuan berkali-kali dia berbohong. Akhirnya dikit-dikit ngomong sumpah, dikit-dikit ngomong sumpah. Jadi kalau ada orang kebanyakan sumpah, ini mungkin dia sudah merasa kalau ucapannya memang sulit untuk dipercayai oleh orang-orang. Tapi kalau orang yang nggak punya beban begitu, dia nggak butuh. Karena memang kemana-mana dia ngomong apa adanya, dia jujur, orang pun juga tidak pernah curiga dengan dia. Jadi dia nggak butuh kepada sumpah. Ya, maka kita berhati-hati. Berhati-hati menggunakan sumpah ini dan juga berhati-hati dengan orang yang suka banyak bersumpah. Jangan sampai terpengaruh. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, al-muhinu al-kadhibu. Ya, kata-kata muhin, wala tuti' kulla hallafin mahin. Mahin kata beliau artinya al-kadzib, adalah dusta. Maka janganlah sampai engkau mentaati, menuruti setiap orang yang bersumpah dusta. Bersumpah dusta. Karena al-mahin artinya adalah al-kadzib. Berkata Mujahid, huwa dha'iful qalbi. Orang yang banyak sumpah itu adalah karena dia memang orang yang lemah hati. Lemah hatinya. Berkata Hasan al-Basri rahimahullah, kulli hallafin mukabirin wa mahinin dha'ifin. Setiap orang yang banyak sumpah itu adalah orang yang sombong, lagi menghina, atau hina lagi lemah. Intinya semua ini menunjukkan bahwa memang tidak terpuji kalau kita banyak-banyak sumpah.
Tidak terpuji kalau kita banyak sumpah. Dan juga mesti berhati-hati dari orang yang suka bersumpah. Dan itulah kebiasaan orang-orang yang dahulu yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah dilakukan negosiasi dengan berbagai macam cara tapi juga tidak tembus, maka mereka juga menggunakan cara ini, itu bersumpah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menutupi kejahatan mereka, menutupi keburukan mereka, dan menutupi tujuan-tujuan buruk mereka kepada Rasul dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah Isya? Sudah? Belum? Sebentar lagi. Kemudian berapa menit? 1 menit. Iya. Atau ada pertanyaan? 1 menit. Ada? Ada pertanyaan? Nah, tidak ada, kita lanjutkan. Kemudian wa qauluhu hammazim masya'im binamin. Hammazin artinya adalah irtiyab, orang yang suka meghibah. Masya'in binamim, kemudian dia yamsi bainan nas, berjalan di tengah-tengah manusia dengan namimah. Apa itu namimah? Kalau kita menerjemahkan namimah ini adu domba ya. Nah, jadi ucapan si A disampaikan ke si B, ucapan si B disampaikan kepada si A, begitu seterusnya. Tujuannya untuk apa? Untuk membenturkan dua orang ini. Jadi hammaz masya'im binamim ini adalah merupakan sifat yang sangat tercela di dalam Islam. Pertama, ghibah. Hammaz masya'im binamim, orang yang berjalan di tengah-tengah manusia dengan dua kebiasaan, meghibah satu dan adu domba satu. Kedua-duanya adalah penyakit yang sangat berbahaya. Kalau ghibah ini kata Nabi, al-ghibatu ta'kulul al-hasana kama ta'kulun naru al-khataba. Sesungguhnya ghibah ini akan memakan kebaikan seperti api melahap kayu bakar. Dan dosa ghibah ini termasuk salah satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kalau pelakunya tidak bertaubat. Dan nanti akan dibayar di mana? Di akhirat, di Kintorah, di jembatan Qisas. Di situ nanti akan ada orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut. Yang ditanyakan oleh Nabi, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapa yang bangkrut? Kata Nabi, kata sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut persi kami wahai Nabi, orang enggak punya hutang, enggak punya uang, enggak punya harta, pailit. Kata Nabi, tapi bukan itu yang saya maksudkan. Kata Nabi, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa qad ya'ti wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa syabaka dama hadza wa akhadha mala hadza. Tapi yang bangkrut yang saya maksud kata Nabi adalah orang yang datang pada yaumul qiyamah bawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat dan pahala-pahala yang lain. Tapi bersama dengan itu dia juga bawa dosa. Dosa apa? Menuduh orang, menghibah orang, mencela orang, menzalimi orang, mengambil harta orang, memukul orang, menumpahkan darah orang. Kemudian fayu'khadhu min hasanatihi, maka diambil pahala-pahala tadi dibayarkan kepada hutang-hutang yang tadi disebutkan. Hatta funiyat qabla ma yuqdu alaihi, sampai habis pahala yang dibawa, belum lagi lunas dosa-dosanya. Apa yang akan dilakukan oleh Allah Ta'ala? Fayu'khadhu min sayyiatihi summa turiha alaihi faturiha finnar. Diambillah dosa-dosa orang-orang tadi, ditimpakan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Padahal dah selamat dari sirat, tinggal lagi di Kintorah, jembatan pendek
yang akan menghubungkan dengan pintu surga. Di situ akan dikisas. Subhanallah. Jadi dia ghibah orang, mencemarkan kehormatan orang, nama baik orang, itu tidak akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla kalau kita tidak bertaubat dan tidak mendapatkan maaf dari yang bersangkutan. Di dalam hadis Nabi mengatakan, hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, apa kata Nabi SAW ketika Nabi melewati dua kuburan, lalu Nabi meletakkan pelepah kurma di atasnya. Nabi belah dua, separuh taruh di atas satu kubur, separuh di atas kubur yang satunya lagi. Kemudian apa kata Nabi? Innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin. Sesungguhnya penghuni dua kubur ini sedang disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka disiksa bukanlah karena dosa besar, bukan karena syirik, bukan karena kufur, bukan karena tidak salat, bukan itu masalahnya. Tapi kata Nabi, fakana ahaduhuma la yastajiru minal bauli. Yang satunya dia kencing sembarangan. La yastatir, tidak bersembunyi, atau sebagian yang para ulama menyebutkan la, tidak beristinja, tidak bersuci, atau tidak bersembunyi. Sama sekarang kayak di sepanjang jalan ada orang kencing dekat ban mobil aja kan, perlakuan sebagian sopir-sopir itu akan disiksa di alam kubur. Apalagi sudahlah kencing terang-terangan, nggak cebok lagi, kena dua-duanya. Ini musibah. Nah, yang satu wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang satunya lagi diazab di kuburnya karena dia namimah. Biasa menyampaikan ucapan A kepada B, B ke A dengan maksud untuk membenturkan dua orang ini. Maka berhati-hati kita ya ikhwah. Ya, berhati-hati. Kita harus banyak diam, terutama di zaman ini. Jangan mudah untuk mengekspos copy paste berita-berita yang muncul atau yang beredar karena kita tidak tahu akurasi kebenaran itu sejauh mana. Karena nanti takut kita tertuduh tukang fitnah juga kalau nggak betul kan. Nah, nanti kita tertuduh juga namimah, berdusta. Bukankah Nabi mengatakan kafa bil mar'i kadhiba ayuhaddisa bi kulli ma sami'a, kata Nabi, cukuplah orang itu dikatakan pendusta bila mana ia menyebarkan, menyampaikan semua berita yang ia dengar. Kalaupun maksudnya tidak berdusta, tapi kalau dia tidak cross check dulu, tabayun dulu, dapat langsung di-share, maka cukuplah dia dikatakan pendusta dengan cara begitu. Maka berhati-hati, copy paste kalau nggak jelas jangan dilakukan. Karena niat hati ingin berbuat baik, kiranya malah menjebak kita ke jurang kebinasaan dan kesengsaraan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia ghibah dan namimah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini ada manfaatnya, terutama buat saya pribadi dan para hadirin hadirat sekalian. Jadi kita sampai di ayat yang keberapa ini? Ayat yang ke-11. Insyaallah ta'ala pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-12. Insyaallah ta'ala. Wa sallallahu sallama ala nabi Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.